Assalamualaikum teman-teman, kita ketemu lagi masih di channel Peternakan Al Barokah. Semoga apa yang kita lakukan selalu barokah. Jadi channel ini sebelumnya punya nama Muhammad Aha, itu namaku. Nah, sengaja aku ganti, bukan untuk apa, tapi untuk mengkhususkan bahwa channel ini ke depan akan aku khususkan untuk kontennya itu untuk peternakan-peternakan aja. Nah, kali ini aku ingin sharing ke teman-teman apa perbedaan antara biopon pembesaran di dalam kita mengembangkan maggot dengan biopon prepupa. Ada sedikit perbedaan di situ antara biopon pembesaran maggot dengan biopon prepupa. Apa itu perbedaannya? Ayo kita lihat sama-sama. Nah, ini teman-teman contoh daripada biopon prepupa. Sebenarnya biopon prepupa itu juga bisa merangkap sekaligus biopon pembesaran. Kenapa? Karena di situ juga kita bisa untuk membesarkan maggot. Tetapi biopon yang diperuntukkan untuk pembesaran saja, pada akhirnya kita membutuhkan biopon prepupa untuk kita memudahkan di dalam nanti pemanenan prepupanya. Nah, kita di sini punya ada 3 biopon prepupa. 1, 2, dan 3. Apa bedanya teman-teman? Bedanya adalah kalau biopon itu kita arahkan untuk biopon prepupa, maka di salah satu sisi dinding atau 2 atau 3 atau 4 sisi semuanya itu adalah bidang miring teman-teman. Kalau ini satu dinding saja yang dibuat bidang miring. Maaf, ini tangannya kuning karena habis ngupas temulawak sama kunir. Oke, lanjut. Ini bidang miringnya itu untuk apa? Bidang miring di sini adalah untuk ketika nanti para maggot itu sudah merasa dirinya cukup dan hendak bertransformasi menjadi pupa, dia akan menghitam. Masih gerak-gerak tapi dia sudah menghitam. Itu dinamakan prepupa. Ketika nanti hitam tapi sudah tidak bergerak sama sekali, itu namanya pupa. Jadi prepupa ini dia seperti tidak nyaman begitu teman, berada di dalam media yang tiap hari dikasih makan, juga ada di situ gerak-gerak maggot putih. Maka mereka yang sudah hitam-hitam tapi tetap bergerak itu dia akan bermigrasi istilahnya. Dia akan merangkak di dalam pada bidang miring ini. Merangkak terus merangkak atau apalah sebutannya. Melata atau menggeliat enggak tahu. Nah, dia akan pergi sendiri satu-satu dari sana ke sini naik, terus mereka akan ngumpul di sini. Ngumpul di sini. Nah, ini adalah tempat menampung. Maka ketika mereka sudah naik, kita akan lebih mudah memilihnya. Di sini kita sudah berkumpul hitam-hitam semua. Lain hal kalau kita tidak punya bidang miring ini, kita perlu memilih satu-satu dari sekian banyak di sini. Kalau biopon pembesaran itu tidak butuh bidang miring, yang mana berarti dinding-dindingnya tegak lurus semua. Tetapi kita punya konsekuensi bahwa ketika kita nanti hendak memanen yang kita besarkan ini adalah bukan maggot tetapi prepupa, maka kita harus pindahkan yang sudah besar-besar putih itu ke biopon prepupa. Nah, seperti itu aja bedanya teman-teman antara biopon pembesaran dan biopon prepupa. Biopon prepupa itu ada bidang miring, dinding yang miringnya ini bisa satu sisi, bisa 2 sisi, 3 sisi, 4 sisi, terserah teman-teman. Dan tempat penampungan prepupanya ini maaf belum kita gunakan lagi karena ya ini contohnya sedikit. Mereka akan berpindah sendiri, naik terus ngumpul di sini, tinggal kita panen. Ini contoh yang sudah menjadi lalat ini. Agak ini. Nah, ini ada yang sebagian sudah jadi pupa, ini belum kita panen, perlu kita bersihkan dulu ini teman-teman. Oke, apalagi membuat biopon itu bahannya bebas, bisa dari bata kalau di bawah bata hebel itu, bata ringan, bisa bata ini kan biopon pembesaran semua ini kategorinya yang di bawah kandang ini, karena dia tidak punya bidang miring.
Maka ketika kita mau mengkonversi dia memanen bukan sebagai maggot tetapi sebagai prepupa, maka harus kita pindahkan yang sudah besar-besar ini ke biopon prepupa. Kenapa ya? Untuk memudahkan kita memanen prepupanya. Kalau tetap di sini bisa, dia akan lama-lama hitam juga. Tapi kita mau milihin satu-satu itu di antara sekian ribu mungkin. Maka kita inisiasi dengan biarkan mereka bermigrasi sendiri di dalam bidang miring itu, terus ngumpul sendiri, terus kita mudah untuk memanen. Nah, begitu teman-teman perbedaan antara biopon prepupa dan biopon pembesaran. Kita kemarin punya yang kotak begini biopon pembesaran tapi belum dipakai lagi. Ini masih berantakan teman-teman, mohon maaf. Ini biopon pembesaran yang satu. Wah, ini full biopon pembesaran, belum kita pakai lagi. Dindingnya semua tegak. Terus ada yang kita konversi menjadi biopon prepupa. Jadi di dalamnya kita buat bidang miring, terus kita kasih tampungan untuk maggotnya yang sudah menjadi prepupa terus pindah. Oke teman-teman, demikian perbedaan antara biopon prepupa dan biopon pembesaran di dalam budidaya maggot. Semoga yang tertarik bisa segera merealisasikan, tidak harus langsung kapasitas besar, tapi bisa dimulai dengan pakai bak. Pakai bak bisa teman-teman. Biopon pembesaran itu bisa pakai bak seperti ini. Jadi kita bisa taruh dia di pinggir-pinggir rumah. Bak begini loh, ini murah ini. Nih, kalau ini kita biasa pakai untuk menetaskan telur maggot. Atau suka-suka teman-teman, pokoknya prinsipnya gitu. Kalau bahan bebas menyesuaikan. Kita punya itu kandang lalatnya. Kalau mau mencoba ndak harus seperti itu, ndak harus sebesar itu. Teman-teman bisa membuat kandang itu cuma 1x1x1, tergantung apa ya, skala yang hendak kita mau. Kalau kandang yang di depan itu sudah aku buat videonya teman-teman, bisa dicek di channel peternakan Al Barokah ini. Udah agak lama aku buat. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan monggo ditanyakan aja di komentar atau. Oke. Cukup sekian teman-teman untuk perbedaan daripada biopon pembesaran dan biopon prepupa di dalam budidaya maggot. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah like, subscribe, komen. Boleh di-share, semoga semakin bermanfaat video-videonya. Jadi untuk memulai itu tidak harus langsung skala besar. Kandang maggot itu bisa 1x1x1 untuk lalatnya. Biopon bisa kita pakai triplek. Cuman kalau pakai triplek mungkin kita harus cat, atau bagusnya itu pakai resin. Jadi tripleknya dilapisi resin, maka tidak akan meresap air di situ, karena triplek itu lawannya ya air, bisa ngelupas kalau udah kena air cepat. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, tetap di channel peternakan Al Barokah. Semoga apa yang kita lakukan berbuah barokah.